بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian senantiasa dalam lingkupan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hafizakumullah. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam. Adapun materi kita tentang dakwah pada musim haji. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang musim haji. Silakan dibuka halaman 68, 69 sampai 71 di buku kalian. Adapun kompetensi dasar yang akan kita kuasai di pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan upaya Nabi mendakwahi para jamaah haji. Ya, bagaimana kalian bisa menjelaskan bagaimana upaya Nabi SAW dalam mendakwahi para jamaah haji. Yang kedua, menyebutkan kabilah-kabilah yang ditemui Nabi pada musim haji. Jadi kabilah-kabilah siapa saja yang Nabi SAW temui di musim haji dan Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Kemudian yang ketiga, menyebutkan tokoh-tokoh yang masuk Islam dari luar kota Mekah. Dari dakwah Nabi SAW tersebut, siapa saja tokoh-tokoh dari luar kota Mekah yang masuk Islam. Yang keempat, menjelaskan pertemuan Nabi dengan para pemuda dari Yathrib. Yathrib itu sekarang adalah Madinah. Yang kelima, menyebutkan tokoh-tokoh pemuda dari Yathrib, siapa saja nama para pemuda yang dari Yathrib tersebut. Jadi ini 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran kali ini. Sehingga setelah belajar kalian bisa menjelaskan ya, bagaimana upaya Nabi SAW dalam mendakwahi para jamaah haji. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan kabilah-kabilah yang ditemui oleh Nabi. Kemudian juga kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang masuk Islam dari luar kota Mekah, menjelaskan juga pertemuan Nabi dengan para pemuda dari Yathrib, dan menyebutkan tokoh-tokoh pemuda dari Yathrib. Yang pertama, dakwah pada musim haji. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi kabilah-kabilah. Ini yang pertama ya. Jadi di antara upaya Nabi SAW dalam mendakwahi para jemaah haji, beliau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Ya, dakwah kepada kabilah-kabilah. Jadi Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah setelah 10 hari berdakwah di kota Thaif. Kita sudah
belajar kemarin tentang bagaimana dakwah Nabi di kota Taif, yang mana penduduk Taif menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penolakan yang jelek. Bahkan mereka melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki beliau berdarah-darah. Itu dakwah Nabi di kota Taif. Ya, sehingga Nabi SAW kembali lagi ke Mekah di bulan Dzulqa'dah. Meskipun sambutan masyarakat Taif terhadap dakwah Rasulullah SAW sangat buruk, akan tetapi Rasulullah SAW bertambah kuat dan semangat untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya setelah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka, yaitu kedatangan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang pertolongan dari Allah yang tidak disangka-sangka, yaitu Allah mengutus langsung malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pertolongan Allah inilah Nabi SAW semakin kuat dan semakin semangat dalam berdakwah menyebarkan agama yang mulia, agama Allah, yaitu agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan semangat tinggi Rasulullah SAW menyusun strategi, strategi terbaru dalam dakwah di Mekah, yaitu dengan cara menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu tertentu. Jadi ini Nabi SAW ingin memanfaatkan musim haji dengan sebaik-baiknya untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, menjauhi peribadahan kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang soleh, kepada jin, kepada batuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah dan menetapkan satu sesembahan yang hak, yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedatangan jamaah haji ini yang memasuki kota Mekah juga dimanfaatkan dengan baik oleh Rasulullah SAW dengan mendatangi kabilah demi kabilah untuk menawarkan Islam kepada mereka. Jadi setiap kabilah yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji ini didatangi oleh Nabi SAW, ditawarkan kepada mereka Islam. Mereka diajak oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kabilah-kabilah yang didatangi dan diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam adalah ini. Jadi kabilah-kabilah yang didatangi oleh Nabi SAW untuk diajak masuk Islam, yang pertama yaitu kabilah Bani Amir bin So'ah, kemudian Muharib bin Hafsah bin Kasfah, kemudian Fazarah, kemudian Ghassan, kemudian Murrah, kemudian Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb Al-Haris bin Ka'ab, Azroh, dan Hadhorimah, ya. Jadi banyak kabilah-kabilah yang ditawarkan oleh Nabi SAW agar masuk Islam, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun tiada seorang pun dari mereka menjawab seruan dan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah kepada kabilah-kabilah di atas telah dilakukan oleh beliau sejak tahun keempat kenabian. Jadi Nabi SAW senantiasa menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Namun yaitu senantiasa dirusak oleh Abu Lahab. Jadi di belakang Nabi SAW ini senantiasa ada Abu Lahab yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu murtad, Nabi SAW itu gila dan lain sebagainya. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy pun juga mewanti-wanti kepada kabilah-kabilah yang datang agar berhati-hati dan tidak mendengarkan seruan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi SAW tidak patah semangat. Beliau senantiasa
mendakwahkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Selain kabilah, ya, dari kabilah-kabilah tersebut ada orang-orang yang masuk Islam dari luar kota Mekah. Ya. Pada masa sulit dan kerasnya tantangan dakwah yang dihadapi Rasulullah SAW di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan beberapa orang dari luar kota Mekah yang beriman kepada risalah kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berakhirnya musim haji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini juga telah mentakdirkan dari beberapa orang dari luar kota Mekah yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama yaitu Suwaid ibnu Somit. Suwaid ibnu Somit ini adalah seorang penyair cerdas yang berasal dari Yasrib. Yasrib itu nama lama dari kota Madinah. Kalau sekarang namanya Madinah, dulu namanya Yasrib. Jadi Suwaid bin Somit ini, mereka para penduduk Yasrib menggelari Suwaid bin Somit ini dengan Al-Kamil. Al-Kamil artinya orang yang sempurna, karena dia cerdas, ya, penyair, kaya, ya, dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Jadi cerdas orang. Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam ketika dia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi Rasulullah SAW ini menawarkan kepada Suwaid bin Somit ini agar masuk Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Iyas bin Mu'ad. Ini seorang pemuda belia, ya, jadi masih muda, dari Yasrib juga, yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari suku Aus. Rasulullah SAW mendatangi dan menyerunya untuk masuk Islam. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk di pinggiran Yasrib, di pinggiran kota Yasrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah menyebar di Yasrib, ya, jadi yang menakjubkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ini suku Al-Ghifari ini, dia adalah suku yang paling dibenci oleh kaum Quraisy. Kenapa? Karena mereka ini menghalalkan bulan-bulan haram, ya. Jadi meskipun di bulan haram, bulan yang dilarang berperang di situ, maka suku Ghifari ini tetap saja berperang. Dan Al-Ghifar, suku Ghifar ini terkenal dengan perampoknya, ya. Al-Ghifar ini terkenal dengan suku atau gerombolan perampok di sini. Nah, Abu Dzar ini dari Al-Ghifari, ya. Abu Dzar ini dari Al-Ghifari. Jadi setelah Suwaid bin Somit dan Iyas bin Mu'ad ini membawa kabar kepada Yasrib, maka kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Abu Dzar. Dan dari sinilah sebab keislaman Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang keempat yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair yang cerdas, pemimpin kabilah Daus di pinggiran Yaman, datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Penduduk Mekah menyambut kedatangannya dengan sukacita dan memperingatkan agar tidak terpengaruh oleh Muhammad SAW. Ya, jadi Tufail bin Amr ad-Dausi ini seorang penyair yang cerdas. Dia juga seorang pemimpin di kabilah Daus. Sehingga ketika datang ke Mekah, ya, disambut oleh sukacita oleh penduduk Mekah, yaitu orang-orang Quraisy, dan mengingatkan Tufail bin Amr ini agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai-sampai Tufail bin Amr ini menutup telinganya dengan kapas. Akan tetapi peringatan tersebut membuatnya penasaran akan sosok Muhammad SAW. Pada suatu hari dia menemui Rasulullah SAW dan meminta penjelasan tentang Islam. Maka Rasulullah SAW pun membacakan padanya Al-Quran dan mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu Tufail pun masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW.
Yang kelima yaitu Dimad al-Azdi. Dia berasal dari suku Ad, dari Ad, Syanu'ah dari Yaman, dan dia biasa meruqyah orang yang terkena gangguan jiwa, terkena gangguan jin dan setan. Ketika datang ke Mekah, dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah orang gila. Dia pun berniat untuk meruqyah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW menyerunya hingga ia masuk Islam. Jadi ini nama-nama atau nama tokoh-tokoh yang masuk Islam dari luar kota Mekah. Ya, jadi ini yang disebutkan di sini ada 5. Jadi silakan dihafalkan nama-nama tokoh yang masuk Islam dari luar kota Mekah. Kemudian ada utusan dari Yathrib. Ya, jadi ada utusan dari Yathrib yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim haji tahun ke-11 kenabian untuk menghindari tindakan orang-orang kafir Quraisy Makkah yang selalu menghalang-halangi dan mendustakan dakwah Rasulullah SAW. Maka beliau SAW mendatangi kabilah-kabilah jemaah haji dari luar kota Mekah pada malam hari. Ini juga termasuk upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahi para jemaah haji. Jadi beliau mendakwahi para jemaah haji ini diam-diam di malam hari, ya, supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy ini senantiasa menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara bentuk upaya Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah ini kepada para jemaah haji, yaitu dengan mendatangi kabilah-kabilah jemaah haji di malam hari. Pada suatu malam, Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Bakar dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma melewati Aqabah di Mina. Mereka bertemu dengan 6 orang pemuda Yathrib, kota Madinah saat ini, dari suku Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi bin Malik, Qutaibah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Mereka pernah mendengarkan penuturan kaum Yahudi Madinah bahwa akan datang seorang nabi yang diutus pada zaman itu. Jadi orang-orang suku Khazraj ini mereka berbaur, ya, dekat dengan orang-orang Yahudi. Karena di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi di situ, ya. Dan Yahudi mereka juga berdakwah, ya. Sehingga para pemuda ini dulu pernah mendengar bahwasanya orang-orang Yahudi, kaum Yahudi itu, mereka sudah mengabarkan bahwasanya akan datang seorang nabi yang diutus pada zaman itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang hakikat Islam, membacakan Al-Quran dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Maka janganlah mereka mendahului kalian mengimaninya. Segeralah jawab seruannya dan masuklah kalian ke dalam Islam." Dan ketika mereka kembali ke Yathrib, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana, sehingga penduduk Yathrib yang masuk Islam merindukan Rasulullah SAW. Sehingga pada bulan Syawal di tahun yang sama, Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini sedikit tentang kisah sirah perjalanan hidup Nabi SAW dalam berdakwah, menyampaikan, menyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Ya, jadi Nabi SAW ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahkan Islam ini kepada umat manusia, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi SAW yang cinta kepada beliau, ya, yang rindu akan bertemu dengan beliau, maka kita harus mencontoh beliau. Kita juga harus semangat berdakwah,
Nah, semangat dakwah kita, ya kita mulai dengan belajar. Ya karena usia-usia kalian ini masih usia belajar. Maka dari itu belajar dengan tekun, belajar yang rajin. Ya, semangat dalam menghafal Al-Qur'an, semangat dalam menghafal hadis-hadis, ya, menghafal doa-doa, dan semangat dalam semua ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, usia-usia kalian ini masih usia-usia belajar. Sehingga kalau kalian ingin semangat untuk berdakwah, kalian juga harus semangat dulu dalam belajar, ya. Karena untuk berdakwah ini juga harus memiliki ilmu, dan ilmu harus kalian pelajari terlebih dahulu. Ya, kalian yang masih muda, ya, masih umurnya masih muda, masih kecil, ya, belajar dengan semangat yang rajin, ya, supaya kita memiliki bekal ilmu untuk berdakwah ketika kita sudah bisa berdakwah. Ya, maka dari itu tetap semangat di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran. Apapun itu pelajarannya, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Untuk tugasnya silakan dikerjakan halaman 73 dan 74. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.